Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam channel saya kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pemerolehan bahasa. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dan teori belajar bahasa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IGPGRI Bojonegoro yang mana diampu oleh Ibu Sutrimah MPD. Nah, sebelum kita memasuki materi selengkapnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai, kemudian teman-teman bisa menyiapkan catatan-catatan. Nanti pada saat ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa mencatat hal-hal yang penting dan kemudian bisa digunakan sebagai catatan sebagai materi teman-teman yang pelajari pada hari ini. Nah, untuk video materi selengkapnya kita simak berikut ini. Sebelum kita belajar ke dalam materi inti yaitu materi tentang pemerolehan bahasa, pada tahap awal ini kita akan mencoba belajar tentang perbedaan komunikasi dan bahasa. Manusia biasanya menggunakan bahasa tidak hanya untuk merefleksikan apa yang ada di pikirannya, tetapi juga bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Kemudian yang kedua, manusia biasanya menggunakan bahasa juga untuk berbagi tentang kenangan, rencana, dan apa yang kita imajinasikan. Sehingga dengan kata lain, bahasa digunakan manusia sebagai gambaran ekspresi dari dalam diri manusia ke dalam gaya-gaya bahasa, misalnya tulisan, lisan, isyarat, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan komunikasi. Nah, tidak semua makhluk hidup itu bisa berbahasa. Yang bisa berbahasa hanyalah manusia. Sedangkan seperti hewan, mereka bisa berkomunikasi tetapi tidak menggunakan bahasa karena komunikasi antar hewan tersebut dilakukan oleh hewan tersebut sesuai dengan bagaimana mereka berkomunikasi sesuai dengan ciptaan Tuhannya. Nah, dalam hal ini tentu terdapat perbedaan antara komunikasi dengan bahasa, di mana pengguna bahasa sudah pasti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, tetapi orang yang berkomunikasi itu belum tentu menggunakan bahasa seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu perbedaan antara komunikasi dan bahasa, kita akan masuk ke dalam materi yaitu tipe pemerolehan bahasa. Menurut Ellis pada tahun 2005, tipe pemerolehan bahasa itu ada dua, yaitu behavioristik dan mentalistik. Yang pertama kita akan membahas tentang behavioristik, di mana semakin banyak stimulus atau rangsangan bahasa yang diperoleh seorang anak, maka semakin banyak pula respon yang akan diberikan. Jadi, ketika seorang anak mendapatkan rangsangan bahasa yang banyak, tentu anak tersebut juga akan merespon sesuai apa yang diberikan. Dengan misalnya anak dirangsang dengan kita memberikan pertanyaan kalimat-kalimat kompleks, maka mereka akan menjawab dengan urut, dengan tepat, dan dengan sistematis sesuai dengan pertanyaan kita, di mana hal tersebut berarti anak sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks yang diberikan oleh orang lain. Nah, respon sendiri yang diberikan itu tidak selalu sama persis antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hal ini karena adanya konstruksi atau aturan yang baru yang dibentuk oleh anak. Nah, ini biasanya ditentukan oleh perbedaan di lingkup anak tersebut ketika pertama kali mendapatkan bahasa. Tipe pemerolehan yang kedua adalah mentalistik atau kata lainnya adalah nativistik. Berbeda dengan behavioristik, dalam mentalistik, pikiran manusia dilengkapi dengan Language Acquisition Device atau LAD. LAD ini adalah suatu organ dalam otak manusia yang berfungsi untuk menangkap ataupun menerima bahasa-bahasa yang didengar oleh manusia tersebut. Nah, pada anak-anak sendiri itu punya kapasitas LAD yang berbeda, di mana mereka mempelajari bahasa apapun dan dianggap dapat menemukan keteraturan dalam tuturan bahasa orang dewasa. Nah, LAD ini biasanya digunakan untuk manusia menerima bahasa yang sedang diucapkan oleh orang lain, baik itu diucapkan secara lisan, kemudian disebutkan secara tulisan, ataupun bagi orang-orang yang mempunyai gangguan dalam berbahasa seperti misalnya
tunawicara, tunarungu, mereka akan cenderung menggunakan bahasa isyarat sebagai alatnya untuk berkomunikasi. Oke, bagaimana teman-teman setelah kita mempelajari tadi? Yang pertama ada perbedaan antara bahasa dan komunikasi. Kemudian kita belajar tentang tipe pemerolehan bahasa. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu pemerolehan bahasa? Nah, pada materi ini adalah materi inti. Saya akan menjelaskan apa itu tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu juga disebut sebagai akuisisi bahasa. Nah, artinya adalah pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai komponen atau kemampuan seperti halnya sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Nah, yang selanjutnya adalah pemerolehan bahasa itu biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama atau yang biasa lazim disebut sebagai bahasa ibu, yang mengkaji tentang pemerolehan bahasa pada anak terhadap bahasa ibu mereka, serta pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi tentang pengertian pemerolehan bahasa, dalam konsep pemerolehan bahasa, yaitu dari segi proses pemerolehannya, bahasa itu bisa dipilih menjadi bahasa ibu atau yang kita sebut sebagai bahasa pertama, kemudian bisa kita sebut sebagai bahasa kedua, juga kita bisa sebut sebagai bahasa asing. Penamaan bahasa itu seperti bahasa ibu dan bahasa pertama itu mengacu pada sistem linguistik yang sama. Jadi pemerolehan bahasa ibu itu bisa disebut sebagai pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua, di mana bahasa pertama itu adalah salah satu pertama kali bahasa yang dikuasai oleh seseorang, dan kemudian ketika mereka mengenal lingkungan luasnya, mereka akan mengenal bahasa yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya pada video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu bahasa pertama dan bahasa kedua. Yuk kita simak video selengkapnya. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pemerolehan bahasa pertama. Pengertian pemerolehan bahasa pertama adalah sebuah bahasa yang bersifat primer paling sedikit dalam dua hal, yaitu dari segi urutan dan dari segi kegunaan. Selama pemerolehan itu mengalami proses yang berlangsung selama jangka waktu yang panjang, maka jelas terdapat berbagai kasus yang rumit. Yang selanjutnya adalah pemerolehan bahasa pertama biasanya sangat erat dengan hubungannya dengan perkembangan kognitif pada anak. Dari penelitian para pakar yang telah dilakukan mengenai perkembangan kognitif, dapat ditarik dua kesimpulan, yakni produksi ucapan-ucapan yang berdasarkan tata bahasa yang teratur, tapi tidaklah secara otomatis, dan sang pembicara harus memperoleh kategori-kategori kognitif yang mendasari sebagai makna ekspresi bahasa alamiah. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua, yaitu pengertian dari pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua atau yang biasa disebut PB2 mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa asing dan bahasa kedua lainnya. Di antara sekian banyak faktor yang dapat kita temui di dalam kelas yang dianggap sangat penting dan mendasar, yaitu pertama, belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi dinamis. Kedua, belajar bahasa ialah orang-orang dalam respon. Nah, untuk lebih jelasnya setelah ini akan saya berikan tabel karena saya menyebut tadi tentang pembelajaran. Tentu teman-teman bertanya-tanya apakah perbedaan antara belajar bahasa dan pemerolehan bahasa. Nah, pada video selanjutnya, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerolehan dan perbedaan pembelajaran bahasa. Yuk kita simak materi selengkapnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa.
Di dalam pemerolehan bahasa terdapat 4 ciri umum, yaitu mulai dari cirinya tidak formal, seperti Anda memperoleh bahasa pertama, kemampuan bahasa yang dimiliki tidak disadari, pemerolehan pengetahuan atau kaidah bahasa, dan Berbeda dari pemerolehan bahasa formal tidak membantu pemerolehan didapatkan secara formal, artinya direncanakan sesuai dengan tujuan. Kemudian kemampuan berbahasa yang dimiliki secara sadar telah mempelajari data bahasa target atau B2. Kemudian pemerolehan pengetahuan bahasa secara eksplisit. Yang terakhir, pengajaran formal sangat membantu pemerolehan bahasa target. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya di sini adalah pembelajaran bahasa itu didapatkan ketika seseorang benar-benar belajar dengan tujuan tertentu. Demikian tadi adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah ilmu untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan. Sekian, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.